utama rancangan sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis web. Yang pertama ada manajemen pengguna, yaitu yang pertama ada administrasi, yaitu mengelola data penduduk, surat, dan laporan. Yang kedua ada petugas desa, memverifikasi pengajuan dan mencetak dokumen. Yang ketiga ada penduduk, yaitu mengajukan pembuatan surat kependudukan dan melacak status pengajuan. Yang kedua ada pengajuan surat online, yaitu yang pertama pembuatan surat keterangan domisili, yang kedua pembuatan surat keterangan pindah, yang ketiga ada pembuatan surat keterangan lahir atau mati. Fitur yang ketiga ada notifikasi dan pelacakan. Yang pertama ada status pengajuan atau diajukan, diproses, dan selesai. Yang kedua ada notifikasi melalui email atau SMS. Fitur yang keempat ada laporan dan statistik. Yang pertama ada laporan jumlah pengajuan, yang kedua ada statistik demografi desa. Yang fitur yang kelima ada keamanan dan privasi, yaitu login berbasis peran atau role-based access. Yang kedua ada enskripsi data penduduk. Selanjutnya ada perancangan sistem. Yang pertama ada latar belakang sistem. Sistem pelayanan administrasi kependudukan yang sedang berjalan di banyak desa atau kelurahan masih dilakukan secara manual, seperti pengajuan surat yang membutuhkan kunjungan langsung ke kantor desa. Hal ini menyebabkan proses yang lambat, risiko kehilangan dokumen, dan kurang transparan. Dengan merancang sistem berbasis web, diharapkan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Yang kedua ada tujuan perancangan sistem. Yang pertama ada mempermudah penduduk dalam mengajukan pembuatan surat kependudukan secara online. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi kerja petugas desa dalam memproses pengajuan surat. Yang ketiga ada mengurangi risiko kehilangan dokumen dan meningkatkan akurasi data. Yang keempat ada memberikan kemudahan dalam monitoring dan pelaporan data kependudukan. Selanjutnya ada manfaat perancangan sistem. Yang pertama ada bagi penduduk, yaitu pelayanan yang lebih cepat dan mudah diakses kapan saja. Yang kedua ada bagi petugas desa, yaitu proses kerja yang lebih terstruktur dan efisien. Yang ketiga ada bagi pemerintah desa, yaitu transparansi data dan kemudahan dalam membuat laporan statistik. Selanjutnya ada analisis sistem. Sistem yang lama memiliki berbagai masalah, yaitu yang pertama ada proses manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Yang kedua ada tidak adanya sistem pelacakan status pengajuan. Yang ketiga, dokumentasi yang tidak terorganisir dengan baik menyebabkan risiko kehilangan data. Yang keempat ada sulitnya membuat laporan karena data tersebar dalam berbagai dokumen fisik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem. Yang pertama, perancangan sistem secara umum atau logika, menggunakan UML untuk mendeskripsikan sistem. Yang pertama yaitu use case diagram, menggambarkan hubungan antara aktor yaitu penduduk, petugas, administrator dengan fungsionalitas sistem seperti pengajuan surat, verifikasi, dan pembuatan laporan. Pada diagram penduduk yang pertama yaitu aktor penduduk mengisi formulir terlebih dahulu dengan fungsionalitasnya yaitu mengajukan surat penduduk. Setelah itu melacak status dengan melihat status pengajuan. Di sini ada aktor petugas desa yaitu di mana memverifikasi data dengan memverifikasi pengajuan surat. Ada juga mencetak dokumen. Mencetak dokumen di sini mencetak surat kependudukan. Ada juga aktor administrator yaitu mengelola penduduk, membuat laporan yaitu mengelola data penduduk. Setelah itu melaporkan hasil statistik. Setelah itu mengelola data surat dari penduduk. Yang kedua yaitu activity diagram, menggambarkan alur proses pengajuan surat dari awal hingga selesai. Di sini kami menggunakan start. Yang fungsi pertamanya itu penduduk membuka sistem web. Setelah penduduk membuka sistem web, penduduk login ke sistem. Setelah login ke sistem, penduduk memilih jenis surat kependudukan. Setelah itu, penduduk mengisi formulir pengajuan. Di sini ada pilihan yaitu
formulir lengkap. Jika formulirnya lengkap, maka ya mengirim pengajuan ke sistem. Setelah mengirim pengajuan ke sistem, sistem menyimpan data pengajuan. Setelah menyimpan data pengajuan tersebut, sistem mengirimkan verifikasi ke petugas desa. Jika tidak, dia akan menampilkan pesan kesalahan dan penduduk mengisi formulir kembali. Di sini juga petugas desa memverifikasi data pengajuan. Ada juga data valid jika ya status pengajuan diperbarui menjadi disetujui. Setelah itu, petugas mencetak surat kependudukan. Setelah mencetaknya, sistem mengirimkan verifikasi ke penduduk. Jika tidak, status pengajuan diperbarukan menjadi ditolak. Setelah ditolak, sistem mengirimkan alasan penolakan ke penduduk. Setelah itu, penduduk menerima notifikasi status. Setelah menerima notifikasi, penduduk melihat status pengajuan. Status pengajuan di sini tertulis disetujui. Ya, penduduk mendownload surat kependudukan tersebut. Maka setelah itu baru ending. Selanjutnya yaitu sequence diagram, menjelaskan interaksi antara objek selama proses pengajuan surat. Di sini ada aktor yaitu penduduk. Pertama, penduduk itu membuka sistem web. Setelah membuka sistem web, penduduk ini login ke sistem. Setelah login ke sistem, sistem memverifikasi akun penduduk ke database. Setelah itu, database menghasilkan verifikasi. Setelah itu, penduduk melihat jenis surat kependudukan dan mengisi formulir pengajuan. Setelah mengisi formulir pengajuan, sistem menyimpan data pengajuan. Setelah itu, database mengkonfirmasikan penyimpanan data. Setelah itu, sistem notifikasikan pengajuan baru ke petugas desa. Setelah melakukan itu, verifikasi data dilakukan oleh petugas desa dengan pengajuan data tersebut. Setelah itu, sistem mengambil data pengajuan. Setelah mengambil data pengajuan, database mengirimkan data pengajuan. Setelah itu, petugas desa menyetujui atau menolak pengajuan. Setelah itu, sistem mengupdate status pengajuan. Setelah itu, sistem memberikan notifikasi kepada penduduk dengan status pengajuan. Setelah itu, penduduk melihat status pengajuan. Setelah melihat status pengajuan, data sistem web mengirimkan link untuk mendownload surat. Setelah itu, penduduk mendownload di dalam sistem. Setelah itu, sistem memberikan pengiriman alasan penolakan jika ingin menolak. Selanjutnya yaitu yang keempat, kelas diagram. Menggambarkan struktur data seperti kelas, user, penduduk, surat, dan laporan. Ada 5. Yang pertama yaitu kelas penduduk. Di sini penduduk mengakses dan masuk ke dalam sistem database. Dalam sistem database ini dia menyimpan ke dalam database. Setelah itu petugas memproses datanya dan memasukkan lagi ke dalam sistem web. Setelah itu di sistem web memasukkan lagi ke dalam menyimpan atau mengambil data ke dalam database. Setelah itu dia memberikan notifikasi kepada penduduk dan mengirimkan link suratnya. Yang kelima yaitu objek diagram. Di sini ada 5 objek. Yang pertama penduduk 1, petugas, sistem web, database, dan pengajuan. Di sini penduduk bernama Budi Santoso, mempunyai nik 123 dan alamatnya Jalan Merdeka. Dia melakukan login dan mengirimkan datanya ke dalam sistem web. Setelah itu sistem web menverifikasi. Setelah itu petugas desa memasukkan petugas desanya namanya Pak Agus dan memverifikasi menyetujui-nya. Setelah itu sistem web memasukkannya ke dalam sistem database. Setelah itu mengirimkan status ke sistem web dan sistem web akan mengupdate status dan mengirimkan link suratnya. Baik, selanjutnya ada perancangan sistem secara detail atau fisik. Nah, perancangan sistem ini kita menggunakan database. Database yang kita gunakan itu nanti ada di 5 tabel. Tabel yang pertama yaitu struktur dari tabel produk. Nah, di struktur ini kita menggunakan 3 item yaitu kolom, tipe data, dan deskripsi. Contohnya, pada kolom nama kita menggunakan varchar dengan intensitas kata 100. Nah, lalu di deskripsinya itu merupakan nama lengkap dari penduduk. Lalu contohnya lagi ada nick. Nah, nick ini kita menggunakan varchar juga, itu kita bisa menginputkan 16 karakter
yaitu deskripsinya nomor induk dari kependudukan. Selanjutnya ada tanggal lahir. Di tanggal lahir ini kita menggunakan date. Nah, date ini nanti deskripsinya ada tanggal lahir dari penduduk. Yang kedua, kita menggunakan tabel permohonan. Nah, di tabel permohonan ini kita juga menggunakan 3 kolom, yaitu ada kolom tipe data dan kita menggunakan deskripsi. Di tabel permohonan ini yang contohnya pertama ada application.id. Nah, tipe data yang kita gunakan adalah integer. Nah, karena kita menggunakan integer, jadi di application ID ini merupakan primary key-nya. Jadi deskripsinya itu ID unik untuk permohonan. Lalu contoh yang kedua ada resident.id. Nah, tipe datanya juga integer, tapi kita di sini menggunakan foreign key, yaitu dengan deskripsi referensinya itu ke tabel penduduk atau tabel yang kita buat pertama tadi. Lalu selanjutnya ada jenis permohonan. Kita menggunakan tipe datanya itu varchar. Nah, jumlah karakter yang bisa kita inputkan itu adalah 50. Nah, dengan deskripsi jenis permohonannya itu seperti KTP, KK, SIM, dan lain sebagainya. Untuk desain database yang ketiga, yaitu kita menggunakan tabel struktur petugas. Nah, ada kita inputkan tiga tabel juga, yaitu kolom, tipe data, dan deskripsi. Pada kolom tabel petugas itu ada officer underscore ID. Nah, di tipe datanya kita menggunakan integer karena itu merupakan primary key. Deskripsinya ID unik untuk petugas. Lalu ada nama, kita menggunakan tipe data varchar dengan menginputkan 100 karakter dengan deskripsi itu merupakan nama petugas. Selanjutnya ada NIP, kita menggunakan varchar juga tapi dengan jumlah karakter yang kita inputkan itu 20. Lalu dengan deskripsi itu merupakan nomor induk dari pegawai tersebut. Selanjutnya tabel keempat yaitu struktur tabel persyaratan. Di sini ada 3 tabel, yaitu ada tabel kolom, tipe data, dan deskripsi. Dengan atribut yang pertama yaitu recruitment underscore ID dengan tipe data integer, primary key dengan deskripsi ID unik untuk persyaratan. Selanjutnya ada atribut jenis underscore permohonan dengan tipe data varchar dengan 50 kategori dengan deskripsi jenis permohonan terkait. Selanjutnya ada persyaratan dengan tipe datanya teks dan deskripsinya persyaratan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada atributnya keterangan dengan tipe data teks dengan deskripsi keterangan tambahan. Selanjutnya tabel kelima yaitu struktur tabel pengaturan dengan 3 tabel juga, yaitu yang pertama ada tabel kolom, tipe data, dan deskripsi. Yang pertama atributnya ada setting underscore ID dengan tipe datanya integer dengan primary key, deskripsinya ID unik untuk pengaturan. Selanjutnya ada nama underscore desa dengan tipe datanya varchar dengan 100 kategori, deskripsinya itu nama desa atau kelurahan. Yang selanjutnya ada alamat underscore desa dengan tipe datanya teks dengan deskripsi alamat desa atau kelurahan. Selanjutnya ada nomor underscore telepon underscore desa dengan tipe datanya varchar dengan 15 kategori, deskripsinya nomor telepon desa atau kelurahan. Dan terakhir ada email desa dengan tipe data varchar dengan status kategori, deskripsinya email desa atau kelurahan. Selanjutnya desain input, yaitu formulir online untuk pengajuan surat. Di sini pada PowerPoint terdapat gambar yang saya lampirkan, yaitu formulir pengajuan surat kependudukan. Di sini kita disuruh untuk menginputkan data kita. Yang pertama itu ada nama lengkap, nomor induk kependudukan atau NIK. Selanjutnya ada alamat lengkap. Lalu kita di sini disuruh diminta memilih jenis suratnya. Dengan surat keterangan domisili, misalnya kita memilih keterangan pindah atau kelahiran atau kematian atau belum menikah. Selanjutnya kita di sini disuruh untuk mengupload KTP dengan format JPG, PNG atau PDF. Selanjutnya kita di sini disuruh mengisi keperluan, misalnya untuk mengatur untuk beasiswa atau sebagainya. Lalu baru kita bisa untuk mengajukan permohonan dengan mengklik button ajukan permohonan. Selanjutnya ada desain output, yaitu dokumen surat dalam format
PDF, dan laporan data, yaitu ada tabel data pengajuan surat yang mana memiliki 5 tabel, yaitu nama, NIK, jenis surat, keperluan, dan status. Di sini dapat kita ambil contoh, yaitu pada Ahmad Hasan dengan NIK yang tertera, dengan jenis surat yaitu surat keterangan kelahiran, dengan keperluan yaitu pembuatan akta kelahiran anak, dan status yaitu diproses. Baik, selanjutnya yaitu implementasi. Yang pertama, aplikasi-aplikasi yang digunakan. Yang pertama yaitu frontend dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Yang kedua ada backend, yaitu menggunakan PHP atau Laravel, atau Python, atau Django. Yaitu yang ketiga database, yaitu dengan menggunakan MySQL atau PostgreSQL. Yang kedua ada langkah-langkah pembuatan aplikasi. Yang pertama ada analisis kebutuhan dan desain sistem. Yang kedua, pengembangan frontend dan backend. Yang ketiga, integrasi dengan database. Yang keempat ada pengujian sistem secara menyeluruh. Yang terakhir yaitu implementasi dan pelatihan pengguna. Selanjutnya ada maintenance, yaitu sosialisasi sistem, yaitu memberikan pelatihan kepada pengguna atau penduduk, petugas desa, dan administrator, yaitu mengenai cara menggunakan sistem. Yang kedua ada perawatan sistem, yaitu pemeliharaan rutin untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, backup data secara berkala, dan peningkatan sistem berdasarkan feedback pengguna.